Sebenarnya nggak tanpa disadari bahwa Indonesia Udah pasti karena kita orang Indonesia. Iya, kebetulan seperti saya ketemu Dubes Laos itu luar biasa energik gitu kan. Itu ya termasuk Dubesnya Kamboja, dia merasa satu-satunya orang Indonesia bawa mobil mampir ke kedutaan gitu kan. Selama ini kan kalau orang naik pesawat biasa kan. Ya. Iya, ini berarti melalui laut ya? Jalan darat. Jalan darat dari bagaimana caranya? Dari sini saya ke Semarang. Oke. Dari Semarang saya nyebrang pakai feri DLU ke Pontianak. Oke. Dari Pontianak saya jalan darat ke Entikong, perbatasan. Masuk Kucing. Ya. Dari Kucing saya kirim mobil ke Poklang. Oke. Dari Poklang kan udah satu daratan. Iya. Masuk Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, balik lagi Thailand, balik lagi Kuala Lumpur. 5 bulan. 5 bulan keliling seperti tujuannya apa? Biar nggak cepet pikun. Oh, I see. Good idea juga tuh tujuannya. Jadi lebih ke tujuan pribadi bukan tujuan negara gitu ya? Enggak deh. Gitu. Apa kita mencoba mensiasati yang biasanya kita hidup nyaman, AC segala macam, kita rubah kan ke yang tidak nyaman. Di situasi tidak nyaman kan kita harus mencari apa sih yang bikin supaya nyaman. Saya ini udah masuk tahun ketiga loh, Bu. Bertualang pakai mobil. Ini setelah pensiun berarti ya atau? Iya, betul. Jadi ini rencananya sudah jauh sebelum pensiun atau pada saat tek pensiun yuk gitu. Akibat korban COVID. COVID kan 2019. Jadi saya 2018 pensiun, kebetulan saya dulu di Bank Indonesia. Istri dokter. Jadi kita habis pensiun pulang ke Sidimpuan karena saya udah terlanjur buat radio di Padang Sidimpuan. Jadi sebelum pensiun sudah ada radionya? Radio dari tahun 94. Oh my goodness, lama ya? Udah 30 tahun. Jadi apa namanya, kita pulang ke Sidimpuan itu hanya COVID. Nggak bisa mau ke Jakarta, nggak bisa. Mau ke Medan nggak bisa kan. Ya di rumah aja. Di rumah 1 tahun, waduh. Jenuh kan, kita buka-buka YouTube teman-teman, apa road trip Indonesia segala macam. Ini asik nih, mobilnya dibikin tempat tidur, bikin dapur. Saya tanya sama istri, karena kita kan nggak hobi begitu. Yuk kita coba yuk, ayo kata. Dia bilang ayo, saya langsung siapin mobilnya segala macam. Langsung gas nih. Gas. Jadi kita coba dulu Sumatera asik, 4 bulan kita Sumatera. Waktu tagihan, waktu pertama saya masih pakai Luxio. Anak-anak komplain, itu kan nggak ada airbagnya segala macam, mesti dibawa. Ya udah terserah kalian lah. Nah, terakhir pilihan mereka Toyota Voxy. Mungkin kalau untuk sekarang Toyota Voxy ini satu-satunya yang keliling Asia Tenggara gitu. Kuat ya. Alhamdulillah. Yang nyetir siapa Pak? Saya. Oh jadi cuma berdua aja? Berdua. Sebenarnya tujuannya selain supaya nggak pikun itu ada sesuatu yang eksplornya apa gitu? Menikmati hidup lah, melihat pemandangan yang ada. Ya kita, kalau indahnya Indonesia itu luar biasa. Tiada duanya lah. Mereka lewat lah. Kalau keindahannya ya, tapi kalau pengelolaannya jauh kita ketinggalan. Seperti dengan Thailand, jauh kita. Di sana murah, biayanya murah. Ya kalau kita kan misalnya kayak Raja Ampat aja, siapa mau ke Raja Ampat dengan mahal segitu? Itu kan saya pernah Papua sampai saya di sana. Papua Sorong udah sampai. Itu saya mau
ke Raja Empat. Satu orang 1.952.000 lah. Dari Sorong. Dari Sorong ke Raja Empat. Itu satu orang. Kita kita penuhin. Berdua jadi berarti hampir 4 juta. Itu belum tentu berangkat. Kalau satu booth itu belum 10 orang. Oh, Kan gitu. luar biasa. Ya, kebetulan saya saat itu ada rombongan yang mau jalan kurang orang. Jadi saya ditumbangkan lah di situ. Di situ. Kalau enggak lihat Raja Empat saya. Oh, berarti enggak. Ini karena dari Sorong ya, Sorong, Pak. iya. Tapi kalau misalnya dari Jakarta atau dari ini bisa ada langsung ke Raja Ampat Ya, ya. itu banyak paket ya. Banyak paket. Tapi kalau paket dari Sorongnya sendiri terbatas saya lihat. Mungkin apa karena mahalnya itu karena kita negara banyak lautnya gitu, negara kepulauan. Atau kan kalau Thailand kan cuma satu aja, Iya. dia di daratan aja seperti itu. Tapi kalau dibilang pengelolaan berbeda lagi ya. Iya, kalau saya lihat kebersihannya bersih, penataannya, waduh, luar biasa. Kok kita kan kadang-kadang zong, kita ikutin datang satu tempat, kok begini ya? Padahal yang di postnya udah berapa tahun lalu, kita juga kadang-kadang kan kita kirain kan sama gitu. Jadi setiap trip ini, setiap kota atau setiap negara, apa yang didapat, Pak? Bapak dan Ibu ini keliling-keliling, apa yang didapat? Yang sangat dapat sekali itu silaturahim. Oke. Silaturahim tiap hari saya tambah saudara, tiap hari saya dapat orang baru, sahabat baru di seluruhnya. Jadi di tiap-tiap tempat itu saya kayak di Malaysia sendiri, mulai dari Perlis itu udah ada yang nungguin, teman-teman komunitas Langlover, komunitas Mercy, komunitas VW, solid, luar Jadi, biasa. Mereka welcome banget ya, maksudnya pokoknya menerima kita dengan hangat lah, walaupun kita berbeda negara. Betul, yang luar biasa kita di luar nalar kita. Jadi saya pertama sampai di Kuala Lumpur diundang sama teman-teman dari bikers Malaysia yang udah keliling dunia gitu. Dia tanya, Tuan mau kemana? Saya bilang keliling Asia dong. Iya, keliling Asia itu kan luas. Mana aja negara yang mau dituju. Waduh, mana yang bisa saya datangi, nggak bisa saya balik segitu itu. Nah, Tuan udah punya petanya nggak? Peta apaan? Peta dunia ada, saya bawa di mobil saya bilang. Jadi kemudian dia tanya lagi, Tuan buat nggak itinerary perjalanan? Kalau saya buat mungkin nggak jalan saya. Melihat udah rumit pasti saya nggak jalan. Oh gitu. Nah, orang itu kalau mereka Bingung kan juga ya. Bingung ini. Makanya saya bilang Mereka terschedule, iya, terencana. ini kan jadinya kan kakek nenek nekat uji nyali. Kan uji nyali gitu. Betul. Jadi pas saat saya udah persiapan mau jalan, dia undang lagi, ajak jamu makan malam. Rupanya saat makan malam itu dia udah siapin peta, itinerary. Jadi dia siapin seperti ini. Saya bilang, ini anak saya aja saya suruh buat belum tentu dibuat. Jadi seperti ini. Tapi mereka bisa, Bapak bisa berhubungan dengan mereka karena kontak-kontakan atau WA group. WA group. Jadi ada luar WA. biasa WA group ini. Jadi saling, misalnya nanti saya ada teman di mana gitu. Pas dengar saya chat lagi kemarin, oh itu nanti ada teman saya ya, spontan gitu. Ya, jadi hebat itu ya, luar biasa. Kesetia kawanan. Betul-betul luar biasa. Jadi berarti kalau dari satu daerah ke daerah lain, saya berpikiran sih,
jalan oke, dengan mobil tinggal di mobil misalnya Iya. gitu ya. Tapi ada di satu daerah atau satu kota yang memang ada temannya apa, itu berarti bisa lifting di situ, bisa apa dikasih tinggal, Iya, betul. diterima di keluarga itu, terus Biasanya mereka kasih voucher hotel, glamping. Tapi bagi kita agak susahnya, kita kan udah terbiasa di mobil. Semua barang-barang kan di mobil. Giliran dikasih voucher hotel bingung kita mau nolak. Nggak enak ya, terakhir ya kita terima. Tapi kan tidak dipakai. kita pakai, tapi kan terpaksa barang-barang kita gotong. I see. Kan semua Dikeluarkan barang-barang gitu kan ya. harus kita keluarin. Benar. Jadi seperti ini. Ini saya benar-benar. Dan ini jadwal dikasih oleh mereka ya. Iya, saya sangat kagum sama namanya Bang Zamri. Bang Zamri itu dia Orang sudah Indonesia? orang Kuala Lumpur. Oh, orang Kuala Lumpur. Udah keliling dunia dan keliling Indonesia. Dengan apa dia Dia kelilingnya? naik motor. Dia naik BMW motor itu sudah mengunjungin seluruh khatulistiwa yang ada. Kan yang khatulistiwa yang banyak itu kan di Indonesia. Betul. Kalau Katulistiwa. Dan dia tujuannya juga sama, hanya Dia mungkin apa ya? Ada yang dia experience mungkin kita nggak tahu. Dia tiap khatulistiwa dia datengin. Nah ini kan luar biasa kan. Dia tiap titik mana border saya harus keluar, mana border masuk. Nah, ini Bang Zamri sama Bang Mustafa ini dua orang yang sangat berjasa sama saya. keren ini. Titik spot foto aja dibuat. Mungkin itu saya bilang kok saudara saya belum tentu mau membuat ini. Iya. Karena mereka sudah menjalaninya, Iya. Pak. Betul ya? Jadi kita nggak salah langkah. Iya, betul. Karena border itu kan banyak. Betul. Jadi mereka ngasih panduan kita ke border yang lebih mudah. Nah, saya pertanyaan karena kita bicara border. Iya. Nggak ada rasa takut, Pak? Uji nyali. Nggak ada rasa kayak ini. Alhamdulillah enggak. Ya nggak tahu istilah ini anak Medan Bung gitu. Medan Bung. Kan gitu, kita ibarat kita menunjukkan ke teman-teman kita keterbatasan bahasa tapi kita berani melakukan lewatin 8 border itu kan macam-macam itu. Ya itu yang jadi rasa takut itu bukan takut karena masuk ke negara orang, tapi kan di situ ya banyak karakter orang-orang yang jauh berbeda ya. Nah, ya baik positif maupun ini negatif. kan luar biasa. Mau buat hari per hari kemana tujuan. Oh iya loh. Itulah juga. Bang Zamri sama Bang Mustafa itu luar biasa. Oh dia hebat loh. Dia menjalani dan dia simpan ininya. Yang dia buat itu bisa kita lakukan. Iya. Nah, jadi sebetulnya tanpa ada Bang Zamri sama Bang Mustafa ini mungkin saya nggak bisa jalan. Ya bisa terbentur karena kebetulan kan gini. Jadi yang saya kagumin sama Bang Zamri, padahal saya bukan saudara. Saya kan kenal di WA. Jadi habis dia berikan peta itinerary, dia bilang, Bang, nanti saya temenin. Saya kira temenin ya pelepasan biasa lah gitu. Taunya Tan, dia antar saya sampai Ipoh. Janjian ketemu di Ipoh. Kita ketemu Ipoh ya, nanti saya antar. Saya pikir kan sampai Ipoh masuk Betong, udah saya lepas. Taunya pas saya masuk Betong nyangkut saya 3 hari. Karena Izin mobil keluar itu nggak dikeluarin dikasih. sama mereka. pihak custom Thailand. Jadi saya cap paspor sudah, mobil belum. Saya titip mobil di border. Jalan. Saya pakai mobilnya Bang Zamri ini, dibawa ke
betong ke Thailand. Nah, saya kan berdua istri. Saya berdua istri kan ibaratnya kan ya wajar dong kita untuk hotel, untuk makan. Ini selama 3 hari, jangankan hotel, makan pun nggak boleh saya bayar. Jadi makan, minum, hotel, semua ditanggung sama Bang Zamri. Setelah itu, mobil saya keluar, masuk Thailand, itu nggak cukup segitu. Kan sebenarnya saya udah bisa ikutin Jadwalnya. map sama Mapnya. Google Map. Dia ngantar saya sampai Hat Nhai. Hat Nhai itu kan udah kota besar kan. Nah, di Hat Nhai bermalam di situ, hotel semua. Waduh, Dia saya tanggung. bilang luar biasa. Saudara, abang saya aja belum tentu. Gitu. Jadi bestie banget ya. Iya. Dan itu baru kenal ternyata. Baru kenal saat itu. selama saya pas masuk Kuala Lumpur. Ada teman yang mengenalin, ini kenalin. Jadi baru benar-benar seujung jagung ya. Itu luar biasa. Sama satu lagi yang luar biasa, Tan. Jadi saya saat mau jalan tuh suka saya broadcast kemana-mana, ke grup, ke Japri, kawan-kawan. Kebetulan kan saya mau roadshow keliling Asia, Malaysia, Thailand, Kamboja gitu segala macam. Ada kawan saya, Lucky anaknya Pak Ali Murtopo. Japri saya, Bang, mau ke Kamboja ya? Iya, saya mau keliling nih. Udah Bang, nanti jumpain teman saya ya. Siapa? Dia komandan Kopassus di Kamboja. Oh ya siap. Dia bisa bahasa, nanti ngomongnya gimana saya bilang kan. Wah, dia itu bahasa Indonesia juga bisa. Ya, bahasa Indonesia bisa. Jangan kayak Indonesia, Jawa juga bisa katanya. Hah? Orang Jawa, orang kita. Orang Bukan. Kamboja. Orang Kamboja. Orang Kamboja tuh Len. Nanti saya bisa. Ya. Oke. Ya udah, saya japri. Saya perkenalkan lah. Oh ya, dia balas. Udah balas Indonesia kan. Wah, udah seneng saya kan. Pokoknya sampai Kamboja kabarin saya. Oke, siap. Jadi rupanya pas saya lihat Facebooknya benar dia komandan Kopassus sama temennya Pak Prabowo. Saat saya sampai Kamboja kebetulan Pak Prabowo lagi di sana. Wajar dong, dia sibuk luar biasa. Saat saya WA, waduh Pak Faisal saya lagi ada kunjungan dari Pak Prabowo gitu. Saya masih sibuk padat. Nanti saya kabarin. Kan asumsi kita, dia bilang kabarin kan kita nunggu dong. Iya. Kapan dia nggak sibuk dia WA. Ternyata nggak begitu. Oh ya? Ternyata kalau dia bilang dia lagi sibuk, besok kita WhatsApp ngetin lagi. lagi. Pak, apa ada waktu? Misalnya sibuk, ya besok kita chat lagi. Saya nggak, namanya kita orang timur kan, biasa. Udahlah saya Nggak tunggu enak dia ya? sibuk. Sampai saya udah lewat dari Kamboja udah masuk Thailand, dia telepon. Nah ini kan ibaratnya bukti nyata lah, ibaratnya otentik ya, mana dia luar biasa ya. Luar biasa, tapi saya nggak ketemu. Kalau ketemu entah gimana lagi gitu. Sudah terlewat ininya apa jadwal? Udah lewat jauh saya. Jauh. Ya dari Kamboja ya. Iya, ini namanya Pak Sum Samnang. Nah, jadi dia telepon saya. Pak Faisal, bagaimana Pak? Apa kabar? Maaf sekali Pak, lagi sibuk itu lupa Pak. Sudah sampai mana Pak? Ada. Waduh. Saya kemarin dari Kamboja ke Vietnam, Laos. Ini sudah sampai saya di Thailand kembali gitu Pak. Ya, mudah-mudahan lain kali kita bisa ketemu. Oh iya ya Pak, sudah berapa negara ya? Mohon maaf sekali Pak,
Bahasa Indonesia bagus sekali ya. Terima kasih, mudah-mudahan ke depan bisa ketemu. Suaranya seperti suara Bapak Prabowo. Bahasa Indonesianya. Semoga sehat. Ya, Kasih Pak. Ya? kan luar biasa, Bu. Itu yang orang kita nggak kenal, pejabat negara mau. Yang Bapak pelajari dengan perjalanan dari keliling Indonesia dan Asia ini, apa yang didapat? Yang bisa di-share gitu ke teman-teman, terutama yang muda-muda mungkin ya, anak-anak sekarang yang Gen Z yang baru mau memulai, bukan yang pensiun. Kalau yang pensiun mungkin free time-nya ada ya. Iya. Mungkin himbauan saya, jangan malu bertanya. Malu bertanya, jalan-jalan. Maksudnya kita nggak usah sungkan-sungkan. Kayak saya kan dikasih nomor, langsung saya hubungin. Ya kalau dalam percakapan kita dia keberatan atau apa, ya udah kita nggak usah lanjutin. Tapi kalau dia welcome, kenapa tidak gitu. Jadi kalau saya perhatikan mungkin teman-teman, kalau saya kan usia udah 63. Jadi ibaratnya kalau yang muda-muda itu harusnya kan lebih tas lagi dari saya. Nah mungkin selama ini kalau saya ngeliat kadang-kadang ada yang berprinsip, wah saya kan bahasa Inggris nggak bisa. Nah, padahal sekarang dengan ChatGPT, nah, segala macam translator sudah bisa. ada ya. Nah, jadi saya sengaja sebenarnya menunjukkan terutama buat teman-teman yang pensiun, ya bukannya kita nggak boleh sayang sama cucu, tapi kan kita juga harus sayang sama diri kita sendiri. Harus happy ya Pak ya. Iya kan gitu. Ya kita harus menyayangi diri kita sendiri. Bagaimana kesenangan kita seperti apa? Ya misalnya kita dengan berjalan berdua istri, ya bayangin dari pagi sampai malam, sampai besok tidur di mobil, ya kan suatu ini ya. Sedangkan 30-40 tahun nggak pernah begitu ya Pak ya, karena sibuk di kantor ya. Iya kan? Kebetulan saya kan di BI Tamrin. Biasanya saya 5:30 saya udah jalan kantor. Pulang 9:30, jam 9:30. Itu selama saya ditugaskan di Jakarta itu 18 tahun. 18 tahun begitu tiba-tiba saya pensiun, saya lakukan ini kan tantangan luar biasa gitu. Tapi nggak pernah kepikiran ya Pak ya, bahwa nanti udah mau pensiun saya mau begini ya, berduaan dengan istri misalnya kemana, itu nggak pernah ada Enggak, karena kita bentur COVID nggak bisa kemana-mana, kelihatanlah kita. Kalau dulu kan kita lihat campervan luar negeri itu kan luar biasa, wah nggak sanggup ini. Ternyata dengan murah meriah kita bisa. Yang penting ada kemauan. Iya. Ya kan, betul. kalau rencana mungkin nggak ada gitu, tapi Ya, kalau rencana-rencana aja nggak jadi. Nah, makanya saya selalu ngomong sama istri, pokoknya kita jalan aja. Nanti di mana kita terbentur ya udah kita pecahkan. Nggak bisa ya udah kita balik. itu memang karakter tipikalnya Bapak atau gimana, saat kerja juga begitu apa? Atau pada saat karena kebentur COVID terus kemudian ayolah udah pensiun, ayolah kita jalankan. Memang saya dari dulu pengen berbuat apa yang belum dibuat orang, saya pengen buat. Jadi mungkin dulu Tante pernah mungkin masih ingat dilihat di Raba di Terawang. Nah itu dulu Bapak. saya mendesain bersama Mas Garin membuat 3D ini loh. dilihat di Raba Di Terawang, sama Mas Garin. sama Mas Garin. Ya. Oh ya ampun. Jadi saya yang tidak ngerti, ya ibarat nggak ngerti masalah buat iklan apa segala macam, saya terjun ternyata langsung. Jadi Bapak waktu di BI di bagian apa Pak? saya di pengedaran uang. Uang. Jadi mulai dari cetak, mengedarkan dan memusnahkan. Jadi mungkin Tante pernah tahu lagi baca di media Bank Indonesia
melayani penukaran uang ke pulau-pulau Iya, terluar. iya. Itu Itu idenya Bapak ya? Yang terobos pertama saya ngajak kerjasama Angkatan Laut untuk bagaimana supaya, karena kalau kita sewa kapal nggak sanggup, luar biasa. Tapi kok kita kerja sama sinergi begitu, dia sambil patroli, saya ikut numpang di situ, saya ngambil uang jelek-jelek di masyarakat, kan sama-sama Mutual benefit ya. sampai sekarang, dan dapat award dari dunia. Yang satu-satunya negara yang bisa kerjasama dengan pihak Angkatan Laut. Ya bangga juga lah. Iyalah, haruslah. Walaupun kita udah pensiun gitu. Nah, begitu juga ini saya mencoba hal yang dinalar orang kan. Iya, ini amazing sih Pak. Maksudnya biasanya anak-anak muda yang ayo kita go road show gitu kan. Tapi ini yang udah pensiun. Ya. Terus itu pertanyaan saya, makanya apalagi ada perbatasan negara dari satu ke lainnya, nggak ada rasa takut gitu misalnya, karena kan ada ya tahu kan Pak, negatif-negatifnya itu kan. Jadi saya jujur selama 5 bulan lebih banyak saya bermalam tidur di mobil, masak di mobil. Cuman Thailand saya pernah sekali nginap di hotel karena ada janjian sama kedutaan, takut terlambat. Saya ambil hotel-hotel murah lah deket-deket itu. Selebihnya saya nggak tidur di mobil. Jadi kalau orang kan ngitungnya kan begini Tan, saya jalan 5 bulan, hotel paling murah misalnya di Kuala Lumpur taruhlah 500.000 lah, kan gitu. Iya betul. Orang kan Biayanya besar. akan ngali 500.000 kali 150 hari kan gitu. Kan luar biasa. Saya bermalam di Kuala Lumpur hanya mengeluarkan biaya secara jadi, total. Iya, betul. Sedangkan makan masak sendiri ya Pak ya? Masak sendiri. Ini bagaimana apa kurang murah. Ini ya, sudah ada yang jaga, kita tidur nyaman, nggak ada yang gangguin. Ya, kita masuk jam 10 malam, kita keluar pagi jam 10 pagi, hanya 3 ringgit. Ini Pak, ini aduh. apakah parkir umum atau memang parkir khusus untuk umum? Tapi bisa stay di sana ya Pak? Jadi ini parkir umum yang 3 ringgit 12 jam. Jadi kalau orang punya apartemen dan nitip mobil di situ, anak-anak mahasiswa nitip mobil di situ kan dijaga. Tadi kan ada portalnya. Ada portalnya. Di situ kan jelas 3 ringgit. Kan nyaman. Dan kita boleh stay di dalam situ. Boleh kan, saya tidur dalam mobil. Kan saya nggak ganggu orang. Nah kalau untuk kamar mandi, mungkin sebelum saya masuk saya kamar mandi ke pom bensin ada, di masjid ada. Nah jam 10 malam saya masuk, jam 10 pagi saya keluar. Ini 3 ringgit ya? 3 ringgit. Ini kan di Salam kan dekat kemana-mana. Saya jalan keluar masuk lah. Nah begitu juga di Thailand. Kalau di Thailand itu kan ada Shell, ada Petronas, ada PT, ada satu lagi PTT. PTT itu pom bensin, dia halamannya luas, di situ ada 7-Eleven, ada Amazon, kamar mandinya bersih, pakai shower. Ya udah. Di provide seperti itu. Kita istirahat situ nggak ada yang usil nanya-nanya. Nanti tengah malam ada mobil-mobil yang parkir bermalam juga seperti kita. Jadi kalau saya melihatnya memang seperti rest area kita, tapi ini khusus pom bensin. Nah, tapi ini dia betul-betul peduli keselamatan orang kan, supaya orang
istirahatlah, tidur, mau apa silakan. Saya lagi pikirkan gitu, Pak. Di Indonesia di Indonesia di mana ya? Ada Karena di rest area. ada di rest area seperti itu ya. Nah, rest area ada, tapi ada juga kalau dia udah mulai tahun baru kayak kemarin tuh udah ada pengumuman hanya boleh 30 menit. Nah, tapi kan iya. Kalau bagi sebetulnya kalau dengan dia batasin begitu kan jadi ini kan ya maksudnya membahayakan orang kan. Iya. Ada kemarin itu istri yang melihat, saya lupa kita foto. Seharusnya ya, masa sih tega amat sampai segitunya ngasih batas gitu. Apa karena kita terlalu banyak populasinya tinggi sekali, Pak? Jadi sekali pulang kampung jalan tol aja macet. Dari kota ke kota kan. Mungkin itu kali ya. Tapi memang di luar itu lebih comfortable ya. Iya. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Jadi kadang-kadang kan orang kan ya teman-teman yang muda-muda ini kan langsung memikir, berapa duit saya harus kan gitu. Tapi Pak, waktu ke tempat parkir yang mana yang bisa kita bermalam, atau itu juga melalui dari WA group komunitas-komunitas yang beritahukan? Kebetulan kalau yang ini saya sambil jalan saya lihat, ini bisa nih 12 jam nih, udah. Nah, tapi sebelum dapat itu saya biasanya di depan 7-Eleven. Depan 7-Eleven boleh. Karena mereka 24 jam ya. 24 jam. Jadi saya bisa dikatakan kalau nggak terdesak atau dari teman-teman komunitas, saya Nggak di hotel. sayang. Iya, sayang banget. Karena kegiatan saya kan jam 5 jam 6 udah cari istirahat. Kalau saya cari hotel lagi kan pasti kita nggak mungkin asal masuk hotel. Satu kita cari yang murah, satu udah murah, layak enggak kan? Itu udah makan waktu. Masuk kita udah malam, tidur, besok pagi kita harus keluar. Iya, sayang Kan ya. sayang sekali. Kalau ini kan lagi jalan kita kan, ada pom bensin. Oke, kita lihat masih jam 5. Kayaknya 1 jam lagi masih dapat di pom bensin depan. Udah kita bablas aja. Jadi kan sangat Seru ya. Nah, kalau ini connect dengan radionya Bapak Pieto. Gimana nih? Pieto lagi. Nah, ini berjalan itu karena jalan-jalan keliling itu karena radio ya, radio Rau ya Pak ya, Rau ini, atau ya karena dari 90-an ya. Nah, berarti karena Rau ya dari 94. Jadi sebetulnya kalau orang nanya sama saya, berapa sih biaya yang dikeluarin? Kan gitu. Iya. Rata-rata kan orang pengen tahu. pasti. Saya kan susah mengatakan berapa yang biaya saya keluarin. Karena saya kan di sini kan cari duit. Kan saya cari duit kan. Misalnya saya nggak jalan-jalan seperti ini, saya di rumah, saya gendong-gendong cucu sama istri sama anak-anak, saya foto, masa sih saya berani nge-share kemana-mana? Nggak mungkin. Kan nggak mungkin lah. Iya, Tapi kalau saya dalam perjalanan di mana, di Thailand, di Laos, saya foto, saya share ke semua orang, tante kan lihat senang. Faisal udah jalan-jalan kemari. Padahal kan sasaran saya kan bukan tan. Sasaran saya kan agensi. Supaya agensi tahu Rau itu masih hidup. Dan itu efektif, Pak? Alhamdulillah berdampak.